hal, saya belajar satu hal. Orang itu yang paling susah yang bertobat adalah orang yang sombong. Betul? 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 Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, resesi ekonomi yang sebenarnya akan kita jalani, yaitu bulan 6 dan bulan 7. Dan semakin bulan semakin berat. Itu puncaknya itu di 2026. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Bebaskan kami dari yang jahat, bebaskan dari kegelapan. Di dalam nama Yesus yang berkatakan amin. Silakan duduk. Shalom. Sekarang emas sudah berapa, saudara? Nah, siapa yang dulu saya suruh nyimpan emas, beli emas, angkat tangan. Tinggi-tinggi. Ingat komisi 2%. Dan saya nyuruh waktu itu, udah tahun lalu, bahwa semua minimal tiap bulan untuk beli emas 1 gram. Masih ingat? Ya masih ingat, angkat tangan coba. Nah, wah berarti udah untung banyak nih, berapa kintal. Nah, mari kita buka saat ini dalam Injil Yohanes pasal 20. Ini tentang kebangkitan. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29. Saudara yang ganjil, saya genap. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Dalam Injil Yohanes ini ada satu pengakuan yang luar biasa, yaitu di dalam diri Thomas berkata apa? Adonai Elohim. Engkaulah Tuhan Allahku. Apa saudara? Engkaulah Tuhan apa? Thomas, dia tidak percaya kebangkitan Yesus. Terus dia tahu, raja hebat, yang kaisar hebat apapun, mati, tidak bangkit. Ada lagi orang yang mati, hidup lagi. Setelah itu mati lagi, tidak bangkit. Banyak jenderal, banyak raja, banyak kaisar, banyak presiden. Mati, tidak bangkit. Nah, yang membedakan adalah Yesus mati dan bangkit dan hidup selamanya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak hidup kembali, sia-sialah iman kita. Tidak ada gunanya. Tapi yang membedakan ada satu. Yesus mati, bangkit, hidup selama-lamanya. Kenapa? Karena musuh yang terbesar, yang paling berat yang dihadapi adalah maut. Ada apa, saudara? Yaitu kematian. Itu musuh yang paling berat. Kenapa? Saya punya nenek. Nenek ini, nenek saya sendiri, nenek guru saya. Dia punya ilmu poncosono. Kalau dia mati, kena tanah, hidup lagi. Misalnya dia dibunuh, tangannya potong, darah netes ke tanah, nyambung lagi, hidup lagi. Dan udah tahu, orang yang susah mati itu luar biasa. Apa saudara? Orang apa, saudara? Orang yang susah mati itu luar apa? Dari badannya sampai keluar namanya itu ulet-ulet, saudara. Belatung-belatung, saudara. Dan anehnya,
Nenek saya ini kan tidur di atas api. Ini lincak kayak bambu. Dia tidur di lincaknya ini. Dan itu tidak bisa terbakar. Ininya bambunya. Saking saktinya. Dan ulet-ulet belatung di dalam badannya itu. Gerak-gerak gini. Itu pun juga kebal api juga. Tidak bisa mati. Saya ngelihat orang yang susah mati dalam hidup saya itu sekali itu. Dan nenek saya umurnya 100 tahun. Dan apa yang terjadi? Yang namanya daun kelor, galeh kelor, sampai mandi kelor, tetap tidak bisa mati. Saking saktinya. Suatu kali diambil inisiatif, ditusuk dengan pusaka keris yang terbuat dari batu meteor. Tusukkan, jelep, kebal tetap. Tidak bisa mati juga. Akhirnya apa? Suatu kali saya bertobat, nenek, maukah engkau percaya Yesus? Dia hanya berkata gini, aku hanya percaya yang bisa bikin aku mati katanya. Sambil marah gitu. Saya ngomong, ada satu yang lebih hebat nenek, yaitu Yesus. Coba engkau ngomong sama Yesus untuk minta mati. Nenek saya ngomong gini, Yesus, kalau engkau sakti, matiin aku. Mati beneran. Dan sampai sekarang tidak bangkit. Suatu kali saya ditanya sama seseorang, nenekmu masuk surga atau tidak? Tidak tahu saya. Karena posisinya dia ngomong, Yesus kalau engkau sakti matiin saya. Mati beneran. Dan itu saya ngelihat di depan mata saya sendiri. Orang sehebat apapun mati tidak bangkit lagi. Dan nenek saya sudah dikubur dan tidak bangkit sampai sekarang. Nah, tapi Yesus dia mati hidup selama-lamanya. Saya orang yang susah untuk percaya Tuhan. Orang sombong itu paling susah untuk percaya. Amin. Orang sombong itu paling susah untuk percaya. Saya merasa apa? Hebat. Bisa kebal, bisa menghilang berbagai macam ajian. Jadi untuk bertobat susah. Karena apa? Karena majelis gereja aja, kalau mau khotbah, pinjem jimat saya dulu. Supaya khotbah lebih mantap. Jadi untuk apa saya percaya Tuhan? Betul? Untuk menghilang, bisa. Kebal, bisa. Semua bisa. Tapi ingat, suatu kali saya kalah sama pendeta gemuk. Yang namanya Gilbert Lumendong. Dan di dalam waktu itu saya berkata, kalau aku kalah, aku ikut kamu. Dan dalam pertarungan itu saya kalah. Dan waktu saya kalah, disitulah saya mengakui di atas langit ada langit. Saya bertobat, saya percaya Yesus. Dan apa yang terjadi? Gilbert benar atau tidak, saya ikut Gilbert. Jadi agama saya adalah ikut Gilbert. Jadi Gilbert benar atau tidak, ikut Gilbert saya adalah. Karena saya kalah sama Gilbert adalah. Nah kalau saya kalahnya sama si A, ya ikut si A adalah. Dan saya ikut Gilbert 32 tahun. Tidak pernah digaji lagi. Tidak pernah Tidak pernah digaji. Dan saya bukan pendeta. Saya terus terang bukan pendeta. Karena ada beban mental dalam hidup saya. Saya bukan pendeta. Dan apa yang terjadi? Gilbert benar atau salah, saya ikut Gilbert. Dan saya pelayanan di tempatnya Gilbert, boleh ditanya sama Gilbert. Tidak pernah ngambil PK. Ongkos pulang pergi bayar sendiri. Nginep cari sendiri. Selama 32 tahun. Kenapa? Karena saya kalah sama si gemuk. Itulah bayarannya. Dan apa yang terjadi? Waktu 1 tahun saya hilang ingatan. Saya ketemu Yesus sendiri. Dia berkata, akulah Alfa, akulah Omega. Akulah yang awal, akulah yang akhir. Itu tahun 93. Saya bertemu Yesus sendiri. Dengan mata saya terbuka. Dan dia tunjukkan lubang pakunya di sini. Makanya Thomas itu mirip saya. Kenapa? Ya Tuhan, ya Allahku. Adonai Elohim. Dan apa yang terjadi? Saya lihat ininya berkilauan.
Dan lubang pakunya di sini dia tunjukkan, akulah Alfa, akulah Omega. Saya ketemu Yesus sendiri. Adonai Elohim. Nah, disitulah kekuatan saya musnah sampai sekarang. Disitulah saya mulai mengiring percaya Yesus. Tetapi kalau saya ditanya, agamamu apa? Ikut Gilbert. Kalau saya kalahnya sama Michael Gunawan, agamanya apa? Michael Gunawan. Karena saya hanya percaya dan komitmen untuk yang mengalahkan saya. Bahkan almarhum Ibu Ani Yudhoyono, Ibu Presiden, waktu itu berpesan kepada saya, Mas, aku titip untuk 2 anak saya. Mas AHY sama Mas Ibas. Karena kita kan disumpah sebagai pengawal presiden. Menjaga presiden dan keluarganya. Dan waktu itu sumpah saya hanya untuk keluarga presiden. Bukan kepada negara. Kepada apa? Keluarga apa? Presiden. Dan waktu itu saya berkata sama almarhum Ibu Ani, sama almarhum Pramono Edi, bahwa saya akan lakukan sumpah saya dalam kondisi apapun untuk menghantarkan Mas AHY dan Mas Ibas sampai ke atas dan tugas saya selesai. Langsung apa yang terjadi? Almarhum Ibu Ani ngomong, saya percaya sama Mas, pasti akan pegang sumpah ini sampai mati. Apa yang terjadi? Beliau meninggal, almarhum Edi Wibowo meninggal, almarhum Ibu Ani meninggal. Saya tetap menjaga Mas AHY dan Mas Ibas sampai sekarang. Kenapa? Kesetiaan dan kehormatan. Makanya saya ngomong sama Mas Ibas, saya tetap pengawal almarhum. Satu hal, saya belajar satu hal. Orang itu yang paling susah yang bertobat adalah orang yang sombong. Betul? 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 Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, resesi ekonomi yang sebenarnya akan kita jalani, yaitu bulan 6 dan bulan 7. Dan semakin bulan semakin berat. Itu puncaknya itu di 2026. Puncaknya apa, saudara? Puncaknya tahun berapa, saudara? 2006. Semakin berat, semakin berat, semakin apa? Berat. Puncaknya itu di tahun 2026. Udah paham di sini, saudara? Dan kita akan menjalani goncangan demi goncangan. Bukan hanya global aja, tetapi di Indonesia juga. Goncangan ekonomi. Apa, saudara? Nah, tapi ingat saudara, Tuhan itu baik menunjuk Pak Presiden Prabowo jadi presiden. Kenapa? Karena yang sanggup untuk mengamankan dan mengambil keputusan yang tepat dalam kondisi seperti ini adalah militer. Apa, saudara? Militer. Nomor 1 apa? Aman dulu. Siapa yang setuju? Angkat tangan, saudara. Yang penting apa, saudara? Makanya, dan keamanan itu berhubungan dengan namanya perut. Ngomong sama sebelahnya, perutmu. Makanya sama Pak Prabowo ada namanya makan gratis bergizi. Betul? Artinya apa? Perut beres dulu. Ngomong sebelahnya, perutmu beres juga. Jelas? Nah, makanya kita berdoa mendukung program Pak Prabowo. Kenapa? Karena untuk keamanan itu berhubungan dengan perut. Nomor 1 itu. Dan kedua, kita mau tidak mau harus menjalani masa-masa yang berat ini. Dan bisnis yang bertahan adalah apa yang engkau alami, engkau fokuskan apa adanya. Jangan pakai bisnis baru, masih uji coba. Siapa yang setuju angkat tangan, saudara? Jelas? Untuk apa, saudara? Bertahan. Dan waktu itu saya beritahu jangan utang bank. Dan ingat, pengganti emas adalah perak. Ngomong sebelahnya, perak. Kenapa? Karena 10 tahun ke depan. Ngomong sama sebelahnya, 10 tahun ke depan. Nanti komponen emas
hanya digunakan 30%. Tapi komponen perak dan tembaga lebih banyak. Maka disitulah harga perak akan naik bukan persen tapi lipat, saudara. Sekarang harga perak per gram adalah Rp17.000. Berapa, saudara? Berapa? 17.000 apa? Rupiah. Untuk naik jadi 150.000 itu mudah. Tetapi emas udah 2 juta, mau naik 4 juta. Ngomong sebelahnya berat. Jelas? 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 Nanti di masa depan kalau nikah pakai cincin perak. Jelas? Karena ingat, perak nanti, makanya perak dan emas itu disebut uangnya Tuhan. Zaman Tuhan Yesus, zaman Romawi, emasnya apa? Emas dan perak. Betul? Zaman kekaisaran, emas dan perak. Jadi emas dan perak ini akan menjadi nomor 1 untuk seterusnya safe haven di muka bumi ini. Dan US dollar masih bertahan 30 tahun. Dan perlu tahu, nama saya terkenal hanya tinggal 2 tahun. Setelah itu tidak terkenal lagi. Karena itu saya hanya sebagai penyampai pesannya sudah selesai. Yang jadi pertanyaan, sudah tidak terkenal lagi, GSJS ngundang tidak. Karena masa ini tinggal berapa? 2 tahun lagi. Dan saya sudah tidak terkenal lagi. Dan bukan siapa-siapa. Nah, tapi Gilbert ngomong, walaupun tidak terkenal, engkau tetap sama saya. Karena engkau pengikut setia. Jadi Gilbert benar atau enggak benar, salah atau benar, jahat atau baik, saya ikut Gilbert. 32 tahun. Terus saya ikut terus. Dan saya enggak pernah ke kanan atau ke kiri. Karena saya hanya 1 titik aja. Diperintahkan Ibu Ani ini aja. Waktu itu saya perintahnya waktu itu ngomong gini. Mas, untuk menjadi penghubung antara Cikeas dengan Pak Prabowo, kamu hanya 1 titik. Orang yang harus kamu pegang. Tidak boleh kemana-mana. Tidak ke Syarif Syafuddin, tidak kemana-mana. Kamu hanya cukup di 1 nama yang aku perintahkan kepadamu. 1, yaitu Mayor Jenderal Gleni Kerupan. Karena dia yang di sampingnya Presiden Prabowo. Dia selalu ada di sampingnya Pak Prabowo. Dan ingat, Mas harus 1 titik, 1 fokus. Tidak boleh kemana-mana. Karena perintahnya demikian, saya hanya 1 titik, 1 fokus. Sampai 20 tahun, saudara. Baik-baikin dia. 20 tahun saya sama Gleni Kerupan. Saya tidak ke penasihat Gerindra yang macam-macam, enggak. Ke anggota partai, enggak. Perintahnya itu aja saya. Karena 1 aja susah, apalagi banyak. Betul, saudara? Betul? Membina 20 tahun itu susah, saudara. Betul? Dan itu saya hanya 1 titik. Dan apa yang terjadi? Jadi sampai sekarang. Nah, makanya pada waktu saya masih Bas, langsung ke Mayor Jenderal Gleni Kerupan, Cikeas Gerindra untuk koalisi. Langsung koalisi dalam 3 hari selesai. Karena sudah dijalin sudah 20 tahun. Nah, saudara, jadi nanti kita mengalami masa yang berat. Apa saudara? Masa yang apa? Masa yang apa? Masa yang berat. Itu nanti adalah di bulan 6, bulan 7. Jadi saudara invest yang namanya perak. Peraknya antam. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Karena untuk beli emas udah 2 juta. Betul? Untuk naik 4 juta itu susah. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Tapi kalau perak dari 17.000 naik 30.000 itu mudah. Karena menyusulnya cepat. Tapi perak di sini bukan perak perhiasan, tapi batangan. Kurang aman?
untuk perak emas gigi. Jadi apa? Cadangan devisa. Dirimu sendiri. Perlu duit, copot gigi. Jadi perak nanti akan menyusul karena di masa depan 10 tahun ke depan perak ini akan banyak digunakan. Apa saudara? Perak ini apa saudara? Akan apa? Akan banyak apa? Akan digunakan. Perak ini akan banyak digunakan untuk komponen-komponen otomotif. Setelah itu elektro, setelah itu alat-alat kesehatan. Untuk apa? Alternatif pengganti emas. Nah, saudara, makanya disebut uangnya Tuhan. Apa saudara? Jadi uangnya Tuhan itu apa? Perak dan emas. Coba waktu di Kisah Para Rasul. Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi demi nama Yesus. Berdiri. Jelas saudara? Zaman dulu. Waktu pemotongan uang. Yang lolos mereka yang punya barang. Emas dan tanah. Betul? Harga properti ini akan stagnan bahkan turun drop itu sampai 2026. Jelas? Sampai berapa saudara? Sampai apa? 2000 apa? 26. Dan 2026 ini masa yang berat untuk kita semua. Saya setuju angkat tangan saudara. Tapi engkau bersama Tuhan. Tetapi di desa-desa tetap aman. Karena sudah dari dulu resesi. Jadi desa-desa tidak terpengaruh. Jelas? Yang berat itu di kota-kota. Saya masih ingat. Mama saya meninggal. Jadi gini saudara. Gereja GSJS ini tidak bisa saya lupakan seumur hidup saya. Kenapa? Suatu kali itu di tahun 2018. Itu di tahun berapa saudara? 2000 apa? 18. Di tahun 2018. Di tahun 2018. Di 2018. Waktu itu saya mau khotbah di GSJS. Nah, tiba-tiba ada suara, ayahmu kupanggil. Wah, enggak bisa kan saya mau khotbah gitu adalah di GSJS sama di tempatnya kakak angkat saya di Gra Family. Rencana 2 kali gitu saudara. Rencana itu. Waktu itu saya ditelepon, ayah saya kolap sakit jantung. Tuhan bicara, jam ini hari ini kupanggil dan meninggal. Waktu meninggal, waktu penguburan, ada mama saya waktu itu. Tuhan bicara sama mama saya, jelas sekali. Tepat 7 tahun engkau kupanggil. Apa saudara? Tepat 7 tahun engkau apa? Kupanggil. Itu kira-kira tahun 2018. Dan apa yang terjadi? Waktu kubur, mama saya itu semangat melayani. Maka saya beritahu, mati itu ada jadwalnya, itu benar-benar. Apa yang terjadi? Dia kan suka naik sepeda dan lainnya. Mama saya ini cerewet sekali. Mantu nih mumet. Nah, mumet. Akhirnya saya ambil suatu kebijakan, suatu keputusan. Supaya dia ada kesibukan. Dia kan suka namanya bangun rumah. Suka apa, saudara? Bangun apa? Bangun apa? Bangun rumah. Tak kasih tukang 3 atau 4 aja, biar dia bangun rumah terus. Jadi kalau marah-marah, biar sama tukang. Lah, kalau mantunya dimarah-marah dia, mantunya gini. Begitu dia keluar,
kita suaminya gantian, saudara. Ya mumet saya, betul saudara? Maka ingat saudara yang punya mertua seperti itu, ini alternatifnya. Saudara. Tak kasih kerjaan dia di bangunan. Wah, kalau bangunnya udah selesai, mumet juga saya. Harus dibangun di mana lagi kan gitu ya. Makanya saya beli tanah terus itu untuk supaya dia bangun terus. Saudara. Dan kalau udah bangun dia, wah Daud, mamamu ini paling berjasa. Aku bangunkan rumah-rumah untuk kamu. Dalam hatiku, aku dia nyesel senep. Loh kenapa? Enggak mau bangun terus ya. Saudara. Dari pabrik, dari bengkel, dari ruko, dari rumah, bangun terus saudara. Jadi kira-kira itu saya bangun rumah itu udah 30 tahun saudara. Tapi tukangnya 4 truk saudara. Jadi 30 tahun saya itu penuh pengorbanan. Bangun terus. Makanya rumah saya itu banyak yang kosong itu ya gara-gara mama saya itu saudara. Karena apa? Biar dia bangun terus saudara. Nah, mantunya semua senang dengan cara saya. Tiba-tiba dia sakit Parkinson. Komplikasi. Udah komplikasi tahun 2021 Corona Delta. Apa saudara? Corona apa? Corona apa? Corona Delta. Dia yang diprediksi mati duluan. Udah Parkinson, udah gula, super komplit. Onderdil harus turun. Apa yang terjadi? Kan Tuhan bicara, 7 tahun kau baru ku panggil. Dia dimasukkan ruang isolasi, kanan kiri mati semua. Hanya dia yang tetap hidup. Kondisi udah parah pun hidup dia. Lolos corona 2022-2023. Dan Tuhan bicara 2018 ngomong gini, engkaulah yang akan menutup matanya dia. Jadi artinya saya yang akan menutup matanya ibu saya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dia sakit. Just drop. Tapi keluarga tahu 7 tahun. Apa saudara? Jadi saya itu sudah merasakan rasa berkabung itu 7 tahun. Saya baikin mama saya, maunya apa, ya udahlah gitu. Kita sebagai anak, betul? Udah. Tepat 7 tahun. Tiba-tiba dia sakit, drop. Bawa ke rumah sakit. Waktu itu saya khotbah di Jambi. Ditelepon bolak-balik. Kau cepat kamu pulang. Mama nunggu kamu. Kondisi sudah sekarat. Tapi saya yakin dia tidak akan bisa mati sebelum saya menutupkan matanya. Nah, saya pulang ke Solo, lihat mama saya. Saya tahu bahwa dia akan meninggal tepat 7 tahun. Apa yang terjadi? Malam itu saya lihat mama saya, paginya saya ngomong sama Feli. Terus terang saya tidak tega melihat seseorang dalam kondisi sekarat. Betul? 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 Saya ingin melihatnya kondisi langsung check out itu aja. Saya ngomong sama anak saya Feli. Feli, ayo temani papi ada di tempat latihan. Karena saya kan ada latihan militer untuk anak saya sendiri. Cara melatih anak supaya disiplin, punya kemampuan khusus. Setelah latihan mengguling, itu menghilang gimana, membidik gimana, persembunyian, taktik-taktik gitu. Nah itu, waktu itu rencana saya mau ke Semarang. Pagi itu saya ditelepon, Daud, kamu kemana? Latihan. Ini mama sekarat, latihan. Karena banyak yang nelpon tak matiin. Saya fokus ngelatih anak. Ingat, dalam hidup ini yang paling tidak enak itu kalau tahu masa depan sebenarnya saudara. Karena kita tahu apa yang akan terjadi. Seperti saya tahu 2 tahun lagi tidak terkenal. Penyebabnya apa udah tahu saudara. Jadi seperti udah. Itu lebih berat saudara. Karena tahu masa depan. Tuhan yang beritahu. Latihan lari, latihan sembunyi. Udah. Mau latihan ke Semarang, saya ngomong sama Danki. Ada kita tidak jadi ke Semarang. Kenapa?
ibu saya sakit. Udah. Setelah latihan langsung ke rumah sakit. Setelah ke rumah sakit, karena saya dikasih waktu sama Tuhan, jam setengah 12, tanggal 13 dia aku panggil. 7 tahun tepatnya. Semua keluarga kumpul, saya pegang tangannya. Kita nyanyi lagu ini sama-sama adalah selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Karena lagu kesukaannya dia itu. Apa yang terjadi? Tangan saya pegang di matanya. Karena yang Maha Kuasa pernah berbicara, engkaulah yang akan menutup matanya. Waktu saya pegang matanya, saya lihat roh mama saya keluar di badannya. Jadi muda lagi. Jadi kita semua yang tua-tua jadi muda lagi. Yang udah keok-keok gini jadi gini. Jadi muda apa? Lagi. Mama saya, pandang saya, nyanyi apa? Selamat pagi Roh Kudus. Dia ngomong sama saya, terima kasih. Des, saya pegang, tak tutup mata, des, meninggal. Tepat 7 tahun. Ayah saya 2018 tanggal 13. Mama saya 2025 tanggal 13. Selisihnya 1 bulan. Dan ingat, seperti pesan yang Maha Kuasa, tepat 7 tahun. Dan saya masih ingat, selama 7 tahun itu, hari-hari yang harus saya berikan yang terbaik untuk dia. Jadi saya bergabung selama berapa tahun? 7 tahun. Maaf, terharu ya. Jadi saudara, kadang kalau kita tahu masa depan, itu berat. Dan orang tidak percaya sama kita bahwa itu akan terjadi. Betul? Waktu saya berkata, emas akan naik 2 juta. Tidak ada yang percaya. Orang mengatakan gila. Karena waktu saya ngomong, emas masih 900. Betul? Tidak mungkin sampai apa ada 2 juta. Waktu saya berkata, Gibran, Wapres, tidak ada yang percaya. Begitu terjadi, orang percaya. Nah, kalau kita melihat, diberitahu masa depan, kita tahu apa yang akan terjadi. Itu berat. Lebih baik tidak tahu. Siapa yang setuju angkat tangan? Kenapa? Karena saya menjalani sendiri. Selama 7 tahun. Melihat akan meninggal. Dan harus mendampingi. Berat tak saudara? Supaya berkata berat. Kenapa? Kita tahu. Dia akan meninggal. Jadi gimana supaya dia bahagia? Bagaimana supaya dia senang? Itu berat. Dan saya sudah tahu bahwa tahun depan itu lebih berat daripada tahun ini. Ngomong sama sebelahnya, tahun depan lebih berat. Ya, pada waktu saya melihat masa depan, diberitahu, tahun depan lebih berat. Itu bukannya saya happy loh saudara, yo mumet saudara. Karena kita akan tahu masa yang berat. Betul? Betul? Dan pada waktu saya dikasih tahu,
ekonomi berhenti, bukannya saya senang, bingung juga bagaimana saya bertahan gitu lah. Dan jangan utang bank, itu pun juga berat, bagaimana saya tidak utang, kan gitu lah. Nah itu masa yang berat. Saya kan dampingi mama saya 7 tahun. Saya berusaha baikin dia. Dia pengen apa, saya lakukan. Nah kadang itu saudara ya, nanti waktu perak nanti, begitu naik 30.000, saudara semua siap-siap. Pada waktu emas ini 2 juta, itu menuju arah hiperinflasi. Belum hiperinflasi, tapi arah. Dan saudara semua, Tuhan bicara, engkau pasti bertahan. Jemaat 4 ini semua saudara bertahan. Ingat saudara, bertahan. Ingat satu hal. Tahun ini berat. Saya tahu masa saya tinggal 2 tahun. Dan selama 2 tahun ini akan berusaha banyak menghancurkan nama baik saya. Saya tahu. Dan saya akan selesai dalam 2 tahun. Kenapa? Tugas sudah selesai. Saya sebagai penyampai pesan, messenger sudah selesai. Hanya 2 tahun aja tinggalan. Dan 2 tahun yang akan saya jalanin itu berat. Karena apa? Siap menghadapi. Betul? Apa saudara? Siap apa? Karena masa saya tinggal berapa? 2 tahun. Dan 2 tahun ini saya betul-betul berat untuk menghadapi. Karena setelah 2 tahun sudah tidak dikenal lagi. Bukan siapa-siapa. Karena apa? Tugas sudah selesai. Nah, dan waktu tugas selesai, perak sudah naik. Dan saya sekarang berusaha ngumpulin perak juga. Ya ganti-ganti kang tau. Betul dah? Betul? Betul? Dan ingat, saat ini jangan utang bank apapun. Atau KPR apapun. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Yang punya utang belum bisa bayar gimana? Stop. Amin? Amin? Bertahan terus. Bertahan terus. Bertahan terus. Sampai selesai. Saya percaya Tuhan punya rencana indah dalam hidup saya dan saudara. Karena tugas saya hanya sampai 2027 sebagai penyampai pesan. Nanti akan ada pengganti saya yang lebih hebat dari saya. Karena sudah tahu akan diganti. Nah, setelah saya diganti, artinya tugas sudah selesai. Ganti bukan lihat masa depan, lihat kebun. Ganti lihat apa? Ganti lihat apa? Kebun sama jalan-jalan. Dan moga-moga berharap diundang GSJS lagi. Jadi ingat, ada yang tanya sama saya, Pak, aman tidak sampai 2029? Tetap aman. Tapi ekonomi berat. Ekonomi berat itu nanti Indonesia ini betul-betul pulih ekonomi itu tahun 2032. Tapi tugas saya sudah selesai. Jelas? Berat. Nah, 2032 itulah yang namanya pemulihan ekonomi. Dan 2035 Cina menguasai ekonomi Indonesia. Amin. Amin. Tetapi saya sudah tidak ikut ke sana lagi. Kenapa? Tugas selesai. Karena saya tahu masa depan hanya terakhir sampai 2035. Setelah 2035 kemana? Itu bukan tugas saya lagi. Dan di masa depan AHY Wapres. Ngomong sebelahnya, AHY Wapres. Dan waktu AHY Wapres, itulah tugas saya sudah selesai, amanat almarhum Ibu Ani. Sudah selesai. Misi sudah dilaksanakan. Jadi di masa depan itu, waktu itu Ibu Ani sama Edwi Bowo, saat istrinya Mas Agus, sama Mas Agus. Setelah saya doain, mereka ngomong sama saya. Tugas saya adalah menghantarkan ini sampai terakhir. AHY. Begitu AHY jadi Wapres,
tugas selesai. Ada satu hal, waktu saya ditanya, waktu Mas Ahy jadi calon gubernur DKI, saya ditanya, Mas, jadi atau tidak? Menang atau kalah? Itu yang berat dalam hidup kita. Satu, dia pimpinan kita. Dua, kita harus jujur. Betul? Betul? Saya tanya sama almarhum Ibu Ani. Ibu tanya sebagai bawahan atau sebagai teman? Kalau sebagai bawahan, saya berkata siap. Tapi kalau sebagai teman, saya jawab apa adanya. Almarhum Pak Edi Wibowo ngomong apa adanya. Karena kamu di sini diutus untuk melihat masa depan. Kalah. Waktu saya ngomong kalah, bukan ngomong, enggak, udah keluar modal banyak ini. Kalah. Tapi ini akan jadi batu loncatan dia untuk naik. Sekarang jadi menterian. Langsung kamu Ibu Ani, kalah Mas. Iyo kalah. Langsung Ibu Ani gini, masih ada harapan enggak untuk Mas Ahy? Masih. Masa depan, Wapres. Itulah kamu saya tugaskan sampai misi ini selesai. Begitu Wapres, tugasmu selesai. Saudara, untuk mengawal sampai misi itu berat, betul enggak? Dan itu saya jalankan sampai sekarang. Mari kita bangkit berdiri saat ini. Jadi perak berapa saudara? Naik berapa ratus persen, pokoknya lipat-lipat. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkati firman-Mu, berkati misi Tuhan, dan nama-Mu dimuliakan.